Halo Sobat Online, selamat datang kembali di channel YouTube Fisik Easy. Di video kali ini, aku mau membahas tentang gelombang, terutama gelombang berjalan, nantinya akan ada lagi gelombang stasioner. Tapi sebelumnya, jangan lupa di subscribe channel YouTube ini dan nyalakan tombol notifikasinya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu, supaya kamu bisa mendapatkan banyak berkah dari apa yang kamu sampaikan. Kita tahu bahwa gelombang itu adalah getaran yang merambat. Sekali lagi, gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang sendiri, kita tahu kalau berdasarkan ada tidaknya medium, maka gelombang kita tahu dibedakan menjadi dua, ada gelombang mekanik dan ada gelombang apa? Ya, ada gelombang mekanik kalau ada tidaknya medium ya, dan ada gelombang elektromagnetik. Nah, kalau gelombang mekanik itu memerlukan medium dalam merambatnya ya, memerlukan medium dalam merambatnya. Sedangkan gelombang elektromagnetik tidak perlu medium, tidak memerlukan medium untuk merambat. Nah, contoh dari gelombang mekanik itu adalah gelombang bunyi. Ya, contohnya gelombang bunyi. Sedangkan untuk gelombang elektromagnetik ya gelombang cahaya contohnya. Jadi seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan. Untuk pembahasan kali ini, aku akan lebih fokus ke materi tentang gelombang berjalan. Baik Sobat Online, untuk mempelajari mengenai gelombang berjalan, kita review kembali materi tentang gelombang di SMP. Di SMP dulu kita mengenal ada besaran-besaran yang terkait dengan gelombang. Nah, aku ambil contoh dulu nih, misalnya ada sebuah tali. Nah, tali ini sebelum digetarkan kan lurus kayak gini. Setelah digetarkan atau diberi sumber getaran, maka dia akan membentuk gelombang naik turun seperti ini. Nah, seperti ini kan, maaf gambarku agak kurang simetris, jadi anggap aja seperti itulah. Jadi ketika kita melihat ada titik-titik seperti ini, oke, sekarang aku bantu dengan memberikan titik ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J. Nah, sekarang kita bisa melihat besaran-besaran yang terkait dengan gelombang ini dari gambar sini. Kita dulu kan mengenal ada yang namanya ini ya, periode. Kemudian kita juga mengenal ada yang namanya frekuensi. Nah, seperti itu. Sekarang periode dan frekuensi. Nah, untuk periode sendiri, kita mengenalnya di SMP dulu adalah waktu yang diperlukan untuk gelombang mencapai waktu yang diperlukan untuk gelombang untuk mencapai satu panjang gelombangnya ya, atau satu buah gelombang. Jadi periode itu dapat kita tulis dengan persamaan matematis T sama dengan waktu yang diperlukan untuk menempuh satu panjang gelombang. N di sini adalah jumlah gelombangnya. Seperti itu. Nah, sedangkan frekuensi itu kebalikan dari periode. Nah, kalau frekuensi itu secara definisi adalah banyaknya gelombang yang dihasilkan dalam waktu 1 detiknya atau 1 sekonnya. Nah, hubungan antara periode dan frekuensi adalah kebalikan. 1/F seperti ini. Ini waktu di SMP dulu. Kemudian selanjutnya yang sekarang kita pelajari di SMA ini adalah ada satu besaran khusus yang belum kita pelajari waktu dulu ya, masih dasarnya doang waktu di SMP. Jadi sekarang itu dia lebih spesifik diajarkannya, yaitu panjang gelombang. Panjang gelombang. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, panjang gelombang itu bukan dari A sampai J, bukan ya. Nah, untuk panjang gelombang sendiri, kita bisa melihat ada beberapa definisi yang terkait dengan panjang gelombang. Sebelumnya, panjang gelombang itu diberi lambang lambda ya. Ini dibacanya lambda. Panjang gelombang satuannya meter. Definisi dari panjang gelombang itu sendiri, yang pertama adalah
Panjang gelombang itu dapat diartikan sebagai jarak satu gelombang. Jarak satu gelombang. Nah, perlu kalian perhatikan dari gambar sini. Aku kasih warna yang berbeda dulu. Dari gambar di sini kita bisa ngelihat ya, bahwa dari titik A ke titik E itu disebut satu panjang gelombang. Dari A ke E itu disebut satu panjang gelombang. Kenapa? Karena dari A sampai ke sini kan di SMP dulu itu disebut satu gelombang. Satu gelombang itu kan satu bukit dan satu lembah. Berarti ada berapa gelombang di sini yang terjadi dari A ke K, dari titik A sampai ke titik K. Bisa dilihat ada berapa panjang gelombangnya? Ya, dari A ke E itu satu panjang gelombang. Dari E ke I itu satu panjang gelombang. Dan dari I ke K itu setengah panjang gelombang. Jadi di sini itu dari gambar ini dihasilkan 2,5 lambda atau 5/2 lambda, seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Dari sini jarak satu gelombang. Jadi pengertian lambda itu adalah jarak satu gelombang. Jadi jarak dari titik A ke titik E itu disebut 1 lambda. Selanjutnya, pengertian dari lambda yang lain adalah jarak dua puncak yang berdekatan. Jarak dua puncak yang berdekatan. Tercoret. Oke, jarak dua puncak yang berdekatan. Nah, puncak yang berdekatan itu yang mana aja? Oke, aku kasih warna yang berbeda ya. Nah, puncak itu misalnya yang disebut puncak itu adalah A, F, J, itu disebut puncak. Sedangkan, ya, ini juga sama nih, puncak bagian bawah, D dan H, ini puncak bagian bawah. Jadi, jarak dua puncak yang berdekatan itu disebut 1 lambda. Jadi, antara B ke F itu disebut 1 lambda. Yang kita hitung itu dari sininya ya. Tuh, sampai ke sini. Jadi, jarak dari sini ke sini itu disebut 1 lambda. Nah, ini kan sudah seperempat nih. Dari sini ke sini kan seperempat lambda. Dari dari C ke E di sini kan ini setengah lambda. Dari E ke F itu seperempat lambda. Jadi kan seperempat tambah seperempat setengah. Tambah setengah kan 1 lambda. Jadi 1 lambda itu dapat dikatakan sebagai jarak dua puncak yang berdekatan. Seperti itu. Nah, kalau dari yang tadi sudah kita bahas, pengertian dari panjang gelombang yang lainnya adalah jarak dua lembah yang berdekatan. Jarak dua lembah yang berdekatan. Puncak lembah itu adalah puncak bagian bawah ya. Berdekatan. Yang mana jarak yang bagian bawah yang berdekatan? Yaitu yang D dengan H. D dengan H ini sama seperti B dengan F, itu disebut 1 lambda. Jadi bisa kita tulis ini dikatakan sebagai 1 lambda. Oke, sedangkan yang lain, pengertian dari panjang gelombang yang lain adalah jarak dua titik yang sepase. Jarak dua titik yang sepase dan berdekatan. Berdekatan ya. Maksudnya sepase itu apa? Yang dimaksudkan sepase itu adalah, aku pakai warna yang lain lagi, warna ini aja deh, biru. Jadi yang dimaksud sepase itu adalah antara A dan E, itu disebut sepase. A, E, G, K itu sepase. Kemudian kalau yang bagian bawah itu antara D misalnya dengan H itu sepase. B, F, J itu dikatakan sepase. Tapi di sini kan yang kita lihat adalah jarak dua titik yang sepase dan berdekatan. Berarti yang mana? Antara A dengan E itu disebut 1 lambda. Kemudian E dan G apakah bisa dikatakan sepase? Belum ya. Berarti antara E dan I itu baru dikatakan sepase. Kenapa? Karena dia terdiri dari satu puncak dan satu lembah.
ya, satu puncak dan satu lembah. Jadi antara A, jadi di sini aku tulisnya A sampai E itu dikatakan sebagai satu lambda. Kemudian dari itu A sampai E ya, kemudian dari E sampai I itu juga dikatakan sebagai satu lambda. Paham sampai di sini? Oke. Ada pertanyaan untuk kalian, silahkan nanti dijawab di kolom komentar ya. Aku punya tali, ini nggak apa, nggak lurus ya, dan tali itu aku getarkan sehingga menghasilkan gelombang seperti ini. Tuh, banyak nih gelombangnya. Maka dari sini, dari gambar ini, berapakah nilai lambdanya? Berapakah panjang gelombangnya? Nah, jika, jarak titik A ke titik B itu 13 meter. Maka berapakah nilai lambdanya? Itu yang pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua adalah, berapakah jumlah gelombangnya? Jumlah gelombang yang terbentuk. Jumlah gelombang yang terbentuk. Kan lambangnya N tadi ya. Nah, berapa nilai N-nya dari gambar ini? Oke, itu pertanyaannya. Silahkan dijawab di kolom komentar ya. Sobat online, selanjutnya aku mau membahas mengenai besaran yang keempat dari gelombang berjalan. Aduh, suaraku lembut banget ya. Oke, besaran yang keempat dari gelombang berjalan adalah cepat rambat. Oh my god, ini belum ini. Adalah cepat rambat. Cepat rambat gelombang itu diberi lambang V. Definisi dari cepat lambat gelombang itu sendiri adalah lambda panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi, atau V sama dengan panjang gelombang dibagi periode. Jadi ini adalah dua rumus yang berkaitan dengan cepat rambat gelombang. Nah, biasanya dalam soal yang perlu kalian cari biasanya dua besaran ini. Kalau nggak F-nya dulu kalian cari, atau lambdanya dulu kalian cari. Biasanya lambda itu diketahui dalam bentuk jumlah gelombangnya dulu ya, berapa jumlah gelombangnya, kemudian ada jarak dari awal sampai dari ujung ke ujungnya itu berapa, nanti kalian cari berapa nilai n-nya, nilai lambdanya, seperti itu. Nah, itu biasa dalam soal. Selanjutnya akan mau membahas mengenai persamaan simpangan gelombang berjalan. Poin pertama lagi ya, persamaan simpangan gelombang berjalan. Nah, secara umum, simpangan gelombang berjalan itu dinyatakan dengan Y sama dengan A sin theta. Ini rumus dasarnya ya. Y sama dengan A sin theta. Di mana Y di sini dikatakan sebagai simpangan, sedangkan A sebagai simpangan maksimum. Simpangan maksimum atau kita kenal dengan amplitudo. Ya, amplitudo. Jadi amplitudo itu adalah simpangan maksimum yang dicapai oleh gelombang ya. Kemudian theta dikatakan sebagai sudut fase. Sudut fase itu sudut yang dibentuk di awal terjadinya gelombang ya, seperti itu. Nah, di mana kita tahu sudut fase itu nilainya adalah 2pi dikali fase itu sendiri. Nah, sehingga persamaan simpangannya bisa kita tulis dengan A sin 2pi dikali fase. Nah, fase itu sendiri dapat kita katakan sebagai jadi fase itu sendiri dapat kita katakan sebagai nilai dari pembagian waktu terhadap periode, atau fase itu dapat dikatakan juga sebagai nilai pembagian dari X ya. X itu nanti apa, nanti kita bisa lihat. X dibagi lambda. X di situ adalah titik gelombangnya ya. Nah, dari sini kita bisa lihat kembali bahwa kalau misalnya 2pi ini kita masukkan ke dalam kurung, maka kan hasilnya jadi seperti ini. A sin 2pi T, kayak gini kan, min 2pi per lambda
dikali X. Nah, aku kasih warna berbeda lagi nih. Warna pink aja. 2pi dibagi periode itu kan kita kenal dengan istilah omega. Ingat kembali di pelajaran kelas 10 tentang gerak melingkar ya. Kemudian 2pi dibagi lambda kita kenal sebagai nilai K, konstanta gelombang. Sehingga persamaan gelombangnya sekarang menjadi, aku ganti warna dulu, warna putih kembali. Jadi persamaan gelombangnya sekarang menjadi Y sama dengan A sin omega T min Kx. Jadi inilah persamaan umum untuk gelombang berjalan di SMA. Tapi biasanya di buku-buku lain kalian akan menemukan nilai plus minusnya di sini, dan di sini juga ada plus minus. Tuh. Plus minus di sini ya, tanda plus itu menyatakan kalau yang di depan A ini itu tentang arah getarnya, sedangkan yang di sini itu arah rambat. Arah rambat, di sini arah getar. Kalau di depan amplitudo itu arah getar. Jadi arah getarnya akan positif jika ke atas. Jadi awal mula bergeraknya ke atas. Misalnya kayak gini. Ada gelombang, dia bergerak kayak gini. Maka ini kan ke kanan ya. Maka di sini kita bisa lihat awal mulanya dia bergerak ke atas, berarti ini di depan amplitudonya kita beri tanda positif. Ya, jadi arah getarnya positif. Nah, kemudian negatif itu artinya arah getarnya pertama kali bergerak ke arah bawah. Ke arah bawah. Jadi ke arah bawah. Itu kalau untuk negatif. Sekarang untuk arah rambat sendiri, kalau plus itu berarti dia ke kiri. Ya. Sedangkan min itu min ke kanan. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita ketemu tanda min, berarti apa? Arah rambatnya ke kanan. Sekarang aku punya soal. Di sini ada persamaan simpangan untuk gelombang berjalan. Y sama dengan 20 sin 8pi-t min 2pi per 5x. Di mana x dalam sentimeter dan t dalam sekon. Nah, pertanyaannya kita bisa mencari berapakah amplitudo. Pertanyaannya ya, amplitudonya berapa? Amplitudo. Kemudian frekuensi sudutnya berapa? Frekuensi sudutnya, kemudian frekuensi aja berapa, periodenya berapa, dan besaran gelombangnya berapa, konstanta gelombang atau besaran gelombangnya berapa. Nah, ini yang kita cari. Nah, sekarang dari persamaan ini kita bisa ngelihat kan, sebelumnya kan kita tahu ada persamaan gelombang berjalan Y sama dengan A sin omega T min Kx. Gini kan persamaannya. Sedangkan sekarang kita cocokkan aja. A-nya berapa, kemudian ininya berapa. Oke, aku pakai warna lain aja. Sekarang kita bisa mencocokkan aja kalau V-nya kalau A-nya itu 20, di sini omeganya berapa? Omeganya 8pi, kemudian K-nya berapa? Tuh, K-nya 2pi per 5. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan nilai bahwa amplitudonya bernilai 20 cm. Frekuensi sudut, apa sih frekuensi sudut? Frekuensi sudut itu adalah ya omeganya atau kecepatan sudutnya ya. Omeganya di situ berapa? 8pi radian per sekon. Nah, dari omega ini kita bisa mencari frekuensi dan periodenya. Ingat hubungan antara omega dengan frekuensi. Omega itu adalah 2pi dikali frekuensi. Kalau omeganya 8pi, maka frekuensinya berapa? Tinggal kita cari. Frekuensinya sama dengan 8pi dibagi 2pi, yaitu 4 Hz. Satuan frekuensi Hz. Sementara periodenya, kalau sudah ketemu frekuensi ya tinggal gampang dibagi aja. 1 dibagi frekuensi itu kan periode. Jadi 1 dibagi 4 sama dengan 0,25 sekon. Itu untuk periodenya. Selanjutnya besaran gelombang. Besaran gelombang atau K bisa kita lihat di sini. K-nya sama dengan
2pi per 5. Dari sini kan kita bisa tahu. Kenapa? Karena rumus K itu sendiri adalah 2pi per lambda kan? 2pi per lambda. Sehingga lambdanya bisa kita cari. Kalau misalnya K itu sama dengan, kalau K dalam soalnya kan 2pi per 5. Sedangkan rumus K itu 2pi per lambda. Jadi lambdanya bisa kita cari tuh. Berapa? Ya ini 5, ini lambdanya. Jadi lambdanya sama dengan 5 cm. Oke, sampai di sini sobat online. Sebelumnya kita sudah membicarakan mengenai persamaan simpangan gelombang berjalan. Sekarang yang kedua, kita akan mempelajari mengenai kecepatan partikel. Ya, kecepatan partikel yang mengalami gelombang berjalan tersebut. Nah, untuk mencari kecepatan partikel itu biasanya kita tulis Vy karena ada hubungannya dengan persamaan simpangan. Jadi kecepatan partikel bisa kita cari dengan menggunakan rumus diferensial dari simpangannya. Ya, dari simpangannya. Jadi yang kita diferensialkan adalah terhadap waktu. Jadi kalau kita lihat persamaan simpangan tadi kan untuk gelombang berjalan itu A sin T min Kx gini kan. Ini persamaannya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa turunannya akan menghasilkan nilai A omega. Turunan dari sin adalah cosinus A omega cos omega T min Kx. Jadi inilah persamaan untuk kecepatan partikel yang mengalami gelombang berjalan. Nah, kalau sudah seperti ini, biasanya nanti kalau dalam soal-soal akan ditanyakan lagi mengenai kecepatan maksimum. Nah, kecepatan maksimum adalah kecepatan yang diperoleh ketika nilai dari kosinusnya ini sama dengan 1. Jadi syarat sebuah partikel mengalami kecepatan maksimum adalah nilai kosinusnya atau sudut fasenya itu sama dengan 1. Jadi tetanya harus sama dengan 1. Nah, ingat, untuk hubungan trigonometri sudut istimewa, kosinus akan bernilai 1 manakala sudutnya berapa? Ya, 0 derajat. Jadi ketika sudutnya mengalami 0 derajat, maka nilai tetanya itu akan sama dengan 1. Kosinus tetanya akan sama dengan 1. Nah, jadi V maksimum akan dicapai ketika nilai kosinusnya sama dengan 1 atau sudut fasenya sama dengan 0. Jadi kecepatan maksimum adalah rumusnya, oke, aku ganti warna. Jadi kecepatan maksimum itu rumusnya adalah A dikali omega aja. Ya. Kenapa? Karena cosnya tadi kan sama dengan 1. Itu untuk kecepatan maksimum. Selanjutnya, yang ketiga yang kita bahas setelah tadi simpangan gelombang, kecepatan partikel, sekarang ada yang namanya percepatan partikel. Percepatan partikel yang mengalami gelombang berjalan itu diberi lambang AY, di mana percepatan partikelnya itu merupakan diferensial fungsi turunan dari kecepatannya, ya, Vy-nya. Jadi kalau kita lihat tadi kan kita sudah dapatkan nilai kecepatan simpangan untuk kecepatan partikel yang mengalami gelombang berjalan, yaitu A omega cos omega T min Kx. Jadi kita turunkan aja terhadap T. Yang ada T-nya apa? Ya cuma omega, jadi omeganya dikeluarin, nanti cosinus menjadi min sinus. Jadi persamaan percepatan partikel yang mengalami gelombang berjalan adalah A dikali omega kuadrat, karena omeganya yang satu ini keluar ya, jadi omega kali omega, omega kuadrat, dikali min sin, karena turunan kosinus itu adalah min sin omega T min Kx. Oke, untuk lebih jelasnya kita rapikan, AY sama dengan min A omega kuadrat sin omega T min Kx. Nah, ini adalah persamaannya. Persamaan untuk percepatan partikel yang mengalami gelombang berjalan. Sama seperti kecepatan partikel, kalau biasanya dalam pembuat soal itu menuliskan kecepatan maksimum, maka untuk percepatan juga ada yang namanya percepatan maksimum. Nah, percepatan maksimum ini diperoleh manakala nilai sinus sudut
fasenya itu sama dengan 1. Nilai sudut fasenya sama dengan 1. Jadi, sin tetanya harus sama dengan 1. Supaya sin tetanya sama dengan 1, maka tetanya harus berapa derajat? Ya, harus 90 derajat. Maka rumus A maksimum sama dengan min A omega kuadrat. Oke, selesai. Sampai di sini dulu pembelajaran pertama kita untuk gelombang berjalan. Semoga bermanfaat dan ditunggu pembelajaran berikutnya kelanjutan dari gelombang berjalan ini. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. See you next video. Bye.